Oke bre, balik lagi di channel gua Prediksi. Jadi kali ini gue mau cerita seram lagi ya. Oke, langsung aja. Teror tuyul di perkantoran bre. Gedung kantor PT Sinar Data Nusantara di kawasan industri Bekasi sebenarnya terlihat biasa aja bre. Gedung 5 lantai itu dipenuhi pegawai yang sedang lembur. Suara printer dan kopi saset dan grup WhatsApp kantor yang isinya stiker absurd ya. Tapi sejak awal bulan Ramadan, suasana kantor berubah aneh bre. Semua dimulai dari uang kas divisi yang sering hilang sendiri bre. Awalnya cuma receh bre. Siapa yang ambil uang parkir gua? Denny, anak IT yang terkenal pelit tapi baik hati loh. Paling lo lupa naro, jawab Rina. Sambil mengetik laporan bre. Namun makin lama nominalnya makin besar. Uang makan siang, uang kas galon, bahkan uang dompet pegawai sering tiba-tiba berkurang sendiri bre. Anehnya CCTV tidak pernah merekam siapapun masuk bre. Dan yang paling heboh adalah kejadian Pak Hindre. Supervisor keuangan bre. Pagi itu beliau teriak dari ruangannya bre. Loh, duit lembur anak-anak mana? Semua pegawai langsung panik. Amplop coklat berisi uang lembur hampir 5 juta rupiah lenyap bre. Begitu saja, jadi lenyap begitu saja bre. Tidak ada yang tersisa dari laci meja yang terkunci bre. Satpam kantor sampai ikut memeriksa seluruh ruangan bre. Dan tidak ada tanda-tanda pencurian. Tidak ada jendela terbuka bre. Tidak ada orang asing masuk bre. Kan aneh banget kan. Yang lebih aneh, di bawah meja Pak Hendra ditemukan jejak kaki kecil bre. Kecil sekali, seperti kaki anak kecil berlumpur bre. Ruangan mendadak sunyi bre. Jangan, bisik office boy ya kan, bernama Pak Ujang. Apa? Tanya Denny. Ujang menelan ludah bre. Dan ternyata bre, tuyul. Tuyul bre, ada tuyul. Semuanya langsung tertawa bre. Alah, jangankan tuyul, tikus saja di kantor sini kagak kuat hidup, kata Rina sambil ngakak bre. Tapi malam itu kejadian aneh mulai muncul bre. Denny yang lembur sendirian di lantai 3 sedang memperbaiki server kantor bre.
Jam menunjukkan pukul 11 malam, bre. Lampu ruangan hanya sebagian menyala, bre. Tiba-tiba, klik, listrik di lorong mati sebentar, bre. Monitor komputer berkedip. Denny menghela napas, bre. Paling token listrik. Lagi error. Si Denny berpikir positif, bre. Namun dari balik rak arsip terdengar suara kecil, bre. Jadi kayak ada orang suara kayak tikus, bre. Tapi nggak tahu tikus apa enggak. Cit 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 cit. Denny mengira tikus, bre. Ia mengambil sapu dan berjalan mendekatinya, bre. Keluar lu. Suara itu berhenti, bre, dan keadaan menjadi sunyi, bre. Saat Denny menyorotkan senter HP ke bawah rak, ia membeku, bre. Ada sosok kecil, botak, jongkok di pojok, bre. Wow, kira-kira itu apa? Nungguin ya. Kulitnya abu pucat, bre. Matanya hitam besar. Mulutnya nyengir lebar. Jadi lebar banget, bre. Dan di tangannya ada dompet kulit milik Pak Hendra, bre. Astagfirullah. Makhluk itu langsung lari, bre. Buk, buk. Kakinya kecil, tapi cepat sekali memanjat lemari arsip seperti cicak, lalu menghilang ke plafon, bre. Dan Denny menjerit sambil kabur ke musola kantor, bre. Besok paginya semua pegawai mendengar cerita itu, bre. Tuyul naik plafon, tanya si Rinai kan, sambil menahan ketawa, bre. Iya, demi Allah, botaknya kinclong. Si Denny bilang gitu, bre. Agak lucu sih. Karena penasaran, malam berikutnya beberapa pegawai malah sengaja lembur bareng, bre. Untuk membuktikan cerita Denny itu benar apa bohong. Mereka berkumpul di pantry, bre. Lantai 2. Ada kopi, mie instan, dan speaker kecil. Muter lagu dangdut pelan-pelan, bre. Jam 12 malam. Awalnya normal, sampai tiba-tiba printernya menyala sendiri, bre. Kerak. Semua menoleh, bre. Kertas keluar perlahan dari printer. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Rina mengambil hasil print itu. Isinya kertas cuma 1, tulisan besar, bre. Dan tulisannya, bre, balikin uang gue. Semua langsung saling pandang, bre. Siapa? Bercanda nih, kata Denny pelan. Belum sempat ada yang jawab, tiba-tiba ada suara bruk. Suara sesuatu jatuh dari plafon pantry, bre. Mereka mendongak, bre. Dan di atas lemari pantry ada 3 tuyul duduk berjejeran, bre. Senyumnya lebar semua, bre. Salah satunya lagi makan biskuit Roma dari toples kantor, bre. Tuyul makan biskuit, emang agak lain.
Gok 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 gok. Seketika semua pegawai kabur, tunggang langgang bre, jadi saling bertabrakan. Denny saking paniknya malah nyemplung ke bawah meja pantry bre. Rina lari sambil bawa dispenser bre, galon kecil dibawa sama si Rina. Gak aneh nih si Rina bre. Sedangkan Ujang malah teriak bre, "Woi, balikin duit kas galon." Tapi yang paling parah terjadi seminggu bre kemudian. Terjadi beberapa minggu kemudian bre, Pak Hendra jatuh sakit mendadak bre. Setelah mengaku sering mimpi didatangi anak kecil botak di ruang kerjanya bre. Jangan-jangan nungguin ya. Katanya setiap malam makhluk itu berdiri di dekat lemari sambil bilang, "Uangnya mana?" Akhirnya pihak kantor memanggil Ustadz bre untuk memeriksa gedung. Nama Ustadznya Pak Rizal. Malam Jumat seluruh pegawai dikumpulkan di lobi kantor bre. Lampu dimatikan sebagian. Suasana benar-benar mencekam bre. Ustadz mulai membaca doa bre. Awalnya tidak terjadi apa-apa, sampai terdengar suara berlarian bre di plafon. Jadi kayak ada orang lari di plafon. Kayak ada orang lari bre di plafon. Tuk 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 tuk. Tapi cepat sekali bre. Seperti puluhan kaki kecil berlari bersamaan. Wow. Lampu lobi berkedip. Printer lantai 2 menyala sendiri lagi bre. Jadi ada 2 printer menyala sendiri lagi bre. Lalu ting ting, lift terbuka perlahan bre. Kosong. Tapi lantainya penuh uang receh bre, berserakan. Dan di pojok lift ada satu tuyul kecil bre, melambaikan tangan. Si Ujang langsung pingsan dong. Denny membaca ayat kursi terbatak-batak be. Sedangkan Rina hampir nangis sambil pegang dispenser seperti senjata be. Jadi si Rina itu malah pegang dispenser kayak senjata aja dipegang. Agak lain bre. Makhluk itu lalu tertawa kecil. Jadi ketawanya gini bre, hihihihihi. Suaranya tipis dan menyeramkan. Tiba-tiba Pak Ustadz Rizal berteriak bre, "Jangan ada yang lari." Namun terlambat bre. Pak Tony staf HR malah panik duluan dan kabur ke tangga darurat. Baru 5 detik kemudian, "Woi, tolong woi, ada yang narik celana gua."
dan semuanya menoleh bre. Pak Tony naik lagi sambil lompat. Ternyata bre, celananya nyangkut bre di tangga kantor. Gok. Agak lain bre Pak Tony ini bre. Tadi kabur, sekarang bikin lucu. Dan Pak Ustadz Rizal ya kan, dia melihat satu tuyul bre di ujung lagi bre. Dan Pak Ustadz Rizal itu pintar bre, jadi dia kayak indigo gitu bre, bisa menerawang bre masa lalu. Dan ternyata kantor itu pernah dijadikan persugihan tuyul bre. Jadi pemiliknya udah meninggal bre, sebelum tuyul itu meminta sesajen bre, dan tidak dikasih. Alhasil tuyul itu masih menetap di kantor itu bre. Dan Pak Hendra juga kaget dong, karena setahunya kantor itu dulu milik orang Cina bre, bernama Pak Supri. Tapi emang Pak Supri itu emang udah meninggal bre, jadi diwariskan oleh anaknya yang bernama Pak Rudi. Dan tuyul itu masih netap di situ kalau belum ada sesajennya bre. Tapi Pak Ustadz bilang kita nggak perlu sesajen, kita cukup membaca doa. Tuyul itu akan hilang sendirinya bre. Terus malam Jumat bre, semua pegawai dikumpulkan bre di kantor bre, area lobi, untuk saling membaca doa bre. Membaca doa ya kan, semuanya ya kan, dikumpulkan pegawai kantor. Semuanya. Terus bre, besoknya bre, biasa aja bre. Dan malamnya tidak ada gangguan lagi bre. Jadi doa tadi mujarab bre, dan berhasil. Tuyul yang suka mencuri udah tidak ada bre. Dan kantor tersebut sekarang aman bre, tidak ada yang nyuri-nyuri lagi. Tuyul udah hilang bre. Oke, ceritanya segitu aja ya kan. Serem banget ya. Oke, jika kalian mau sharing-sharing ya kan pengalaman cerita kalian, langsung kirim di bawah email ini bre. Langsung aja bre. Oke, nanti gue cerita serem-serem lagi ya. Oke bre, jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting subscribe bre, biar channel ini berkembang bre. Oke, gue Prediksi pamit dulu ya kan. Salam seram.